Halo Forester, jumpa lagi bareng gue Desi di Kamen Res 7 Hutan. Di episode sebelumnya gue sudah memberikan informasi mengenai konservasi hutan yang salah satunya dilakukan dengan cara tebang pilih. Katanya sih informasi itu tuh terlalu berat untuk masyarakat umum, termasuk untuk mahasiswa. Nah makanya di episode kali ini gue akan memberikan informasi yang jauh lebih ringan. Forester masih ingat gak? Di episode pertama gue pernah memberikan informasi mengenai hal-hal apa aja yang gak boleh dilakukan saat berada di hutan. Masih inget gak? Kalau lupa nih gue ingetin, ini dia videonya. Bukan yang itu. Yang ini nih, yang tersesat, yang ini. Nah, itu dia tadi Forester. Beberapa hal yang gak boleh kita lakukan ketika kita berada di hutan. Dan salah satunya adalah kita gak boleh panik saat kita tersesat. Tapi yang jadi masalah adalah gimana kalau misalnya kita udah kepalang tersesat. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bengong, kita harus nyewain tenda, kita harus jualan makanan. Ya enggak lah, gak boleh, itu semua gak boleh dilakukan. Ketika kita tersesat, yang harus kita lakukan adalah kita bertahan supaya kita bisa ketemu lagi sama rombongan dan kita bisa pulang lagi ke rumah dengan selamat. Makanya di episode kali ini gue akan memberikan tips 5 cara bertahan hidup di hutan ketika kita tersesat. Nah, ketika kita tersesat, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus hemat baterai ponsel. Nah, Forester, ketika kalian tersesat di hutan, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu meminta pertolongan dengan cara menelpon rekan perjalanan. Itu cara paling mudah untuk kembali bergabung bersama rombongan. Tapi sebelumnya, pastikan juga baterai ponsel kalian tidak lowbat dan sinyalnya pun stabil. Namun, jika baterainya lowbat dan sinyal tidak stabil, sebaiknya hemat baterai dulu Forester, agar bisa digunakan ketika sinyal sudah mulai kembali. Hal kedua yang harus kita lakukan ketika kita tersesat di hutan dan kita mau bertahan adalah kita harus mencari sumber air. Karena ketika kita bertahan hidup di hutan, hal yang harus kita lakukan adalah menjaga tubuh kita agar tidak dehidrasi. Saat kalian tersesat di hutan, hal yang tidak boleh dilupakan adalah mencari sumber mata air. Mengapa? Karena tubuh membutuhkan air agar tidak terserang dehidrasi akibat kelelahan. Jika di sekitar kalian tidak terdapat sungai, carilah pohon bambu, sebab hutan di Indonesia sudah ditumbuhi oleh tumbuhan bambu. Nah, hal ketiga yang harus kita lakukan ketika kita mau bertahan hidup di hutan waktu kita tersesat adalah kita harus mencari tanaman yang bisa dimakan. Hal penting lainnya adalah mencari tanaman yang dapat dikonsumsi. Kalian dapat memanfaatkan tanaman di sekitar hutan untuk dijadikan sumber makanan. Tapi Forester, gak semua tanaman bisa dimakan loh. Soalnya ada juga beberapa tanaman yang gak bisa dikonsumsi. Tanaman yang dimakan oleh monyet umumnya cocok untuk dikonsumsi oleh manusia juga. Cari minum udah, cari makan udah. Yang selanjutnya dilakukan adalah buat tempat istirahat. Nah, kalau misalnya hari udah mulai gelap, apalagi kita sebaiknya mencari tempat istirahat atau membangun tempat istirahat sendiri.
Membuat tempat istirahat menjadi penting ketika tersesat dan hari sudah mulai gelap. Sebaiknya cepat-cepat membuat tempat istirahat. Jika Forester membawa tenda, segeralah dirikan tenda tersebut. Tapi kalau Forester tidak membawa tenda, segeralah membuat tempat istirahat dadakan. Namanya juga hutan, pasti banyak binatang buas kan Forester? Nah, untuk menghindari hal itu, hal kelima yang harus Forester lakukan ketika Forester mau bertahan hidup di hutan adalah Forester harus membuat api unggun. Saat hari sudah mulai gelap, jangan lupa buat api unggun Forester. Soalnya api unggun bisa menghalau hewan buas. Tapi lihat dulu hutannya. Jika ada komunitas serigala, buatlah api unggun. Namun jika kebanyakan komunitas badak, sebaiknya jangan, karena badak cenderung akan mendekati sumber api. Forester, itu dia tadi 5 cara bertahan hidup di hutan yang bisa Forester aplikasikan. Kenapa informasi ini menjadi penting? Karena biasanya kan anak kehutanan itu banyak melakukan aktivitas di hutan. Dan tentunya anak kehutanan juga harus tahu dong caranya bertahan hidup di hutan kalau ada situasi yang tidak diinginkan seperti tersesat tadi. Semoga informasi ini juga bermanfaat dan bisa diterapkan oleh para Forester ya. Dan untuk semua kalangan pastinya. Jangan lupa untuk mensubscribe Common Rise 7 Hutan karena gue bakal berbagi informasi mengenai kehutanan lainnya. Dan juga jangan lupa untuk follow Twitter gue @devira, Instagram gue @devira, Facebook gue Desi Fitri Rahmadani, dan pet gue masih belum punya. Gak apa-apa ya, follow aja yang lainnya, insya Allah bermanfaat. Sampai jumpa di episode-episode Common Rise 7 Hutan lainnya, dan bye-bye!